Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pernah tidak teman-teman berpikir mengapa ideologi sangat penting bagi suatu negara? Jadi, ideologi sangat penting bagi bangsa atau suatu negara karena merupakan harapan dan ide-ide yang menempati derajat tinggi dalam bernegara. Ideologi ini lahir sebagai cerminan dari harapan serta ide warga negara. Dengan demikian, ideologi ini pun menjadi landasan dalam menentukan sikap dan tindakan suatu bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia memakai ideologi Pancasila. Pengertian ideologi, secara istilah, ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu idea dan logos. Kata idea memiliki arti mengetahui, pikiran, melihat dengan budi. Sedangkan logos memiliki arti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Istilah ideologi diciptakan oleh filsuf Prancis yang bernama Antoine Destutresi pada tahun 1757 sampai 1836. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya ideologi adalah seperangkat ide atau gagasan untuk mencapai tujuan. Karena kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, maka Pancasila sebagai ideologi negara adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan 5 dalam sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan Pancasila sebagai ideologi itu, yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia, yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, yang pertama, sebagai pandangan hidup, yang kedua, sebagai pemersatu bangsa, yang ketiga, sebagai dasar negara, yang keempat, sebagai jiwa kepribadian bangsa, dan yang kelima, sebagai perjanjian luhur. Dimensi ideologi Pancasila ada 3. Yang pertama, dimensi realita, yang mana dimensi ini mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealis. Yang dimaksud dimensi idealis, bahwa ideologi bisa dijadikan sebagai harapan mengenai masa depan. Ada dimensi fleksibilitas, adalah kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dalam perkembangan. Makna Pancasila sebagai ideologi, yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggara negara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi itu menurut Frans Magnus Suseno, seorang budayawan dan ahli filsafat, sifat ideologi dibedakan atas 2, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup ialah sesuatu gagasan, ide, cita-cita, pemikiran dan juga sebuah pandangan yang mutlak, serta tidak dapat diingkari mengenai kesahihan isi dalam serta wajib diterima, dipatuhi juga dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Jadi, ideologi tertutup ini dia tuh tidak bisa diingkari atau wajib dilaksanakan dan wajib dipatuhi. Ideologi terbuka ini bersifat dinamis atau tidak mutlak. Ideologi Pancasila bersifat ideologi terbuka. Hal ini dikarenakan fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan telah menuntut bangsa Indonesia untuk menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Untuk menghadapi situasi ini, bahwa bangsa Indonesia tidak bisa
hidup sendiri atau tidak bergantung kepada negara lain, apalagi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi, dan sarana komunikasi yang semakin modern membuat dunia semakin kecil dan menguat interdependensi di kalangan bangsa-bangsa. Hal inilah yang membuat ideologi Pancasila harus bersifat ideologi terbuka untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam negeri yang dipengaruhi oleh luar negeri juga. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara ada dua. Yang pertama secara objektif dan kedua secara subjektif. Yang mana secara objektif ini nilai Pancasila itu bersifat universal, tetap sepanjang masa dan merupakan pokok kaidah yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara subjektif, bahwasanya nilai-nilai Pancasila sangat bergantung dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu berasal dari tatanan budaya Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa dan jati diri bangsa. Keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Yang pertama, digali dari nilai-nilai yang benar-benar dihayati. Yang kedua, dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Upaya penggagalan Pancasila sebagai ideologi negara itu yang pertama pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun G30 atau PKI di Jakarta atau Lubang Buaya biasa orang sering menyebutnya, atau juga bisa dikatakan G30 SPKI, yang mana pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ideologi komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau TII, yang mana pemberontakan ini terjadi di Aceh yang bertujuan untuk membentuk negara atau ideologi berdasarkan dengan syariat Islam. Yang mana apabila ideologi dengan syariat ini berhasil, maka tidak adanya pemersatu atau kita berbeda-beda jadinya. Sedangkan Indonesia ini agama bukan hanya agama Islam saja, melainkan ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Yang ketiga, sakralisasi ideologi Pancasila tidak boleh mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Pengertian ideologi. Secara istilah, ideologi berasal dari kata Yunani. Sila pertama, menjunjung kebebasan beragama, mewujudkan toleransi antar beragama. Sila kedua, senantiasa menghormati orang lain, berani menegur sesuatu yang salah. Sila ketiga, menghindari penyebab konflik, mendahulukan kepentingan bersama. Sila keempat, bermusyawarah untuk pengambilan keputusan, mengembangkan sikap demokratis. Sila kelima, berperilaku adil dalam setiap tindakan, berani memperjuangkan keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.